Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rahma Novia Saputri dengan NIM 2509066010 dari program studi Teknik Kimia Universitas Mula Warman. Jadi di presentasi saya kali ini, saya akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar unik nih. Seperti judul saya di atas ini, yaitu mengubah pati singkong menjadi plastik ramah lingkungan. Jadi bagaimana singkong itu bisa diubah menjadi plastik yang ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan bioplastik. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya bioplastik atau pernah dengar nih. Jadi ternyata si singkong ini itu bukan cuma bisa atau buat dimakan aja, tapi juga bisa nih dimanfaatkan untuk membantu mengurangi sampah plastik. Nah, sebelum kita next ke penjelasan yang lebih kompleks dan panjang, aku mau buka dulu dengan pantun nih. Jadi, pergi ke kebun memetik pepaya, pulangnya membeli buah delima. Plastik memang memudahkan kita, tapi limbahnya merusak lingkungan juga. Nah, jadi seperti di slide ini, itu yang kita tahu ya, plastik itu kan hampir ada di mana-mana. Mulai dari penggunaan sehari-hari kita seperti penggunaan kantong belanja, kemudian botol saset atau yang botol minuman, sampai bungkus makanan yang kita pakai sehari-hari itu rata-rata bahkan sebagian besar itu pasti menggunakan plastik kan teman-teman. Nah, masalahnya di sini adalah plastik biasa itu susah banget terurai di alam. Jadi makin lama sampahnya itu akan makin menumpuk. Nah, karena itulah muncul nih ide untuk membuat plastik yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satunya dari umbi-umbian yaitu si pati singkong. Nah, coba bayangin deh, setiap hari tuh pasti ada aja sampah plastik yang kita buangkan. Nah, walaupun kelihatannya itu sampah yang kecil, tapi kalau dikumpulkan terus-menerus pasti akan jadi banyak kan nih teman-teman. Nah, plastik biasa itu bisa bertahan sampai ratusan tahun di alam. Dia susah banget terurai. Jadi bukan cuma mencemari tanah, tapi juga bisa mencemari laut, sungai, dan tempat lainnya. Nah, bahkan banyak ya hewan laut yang tidak sengaja memakan plastik karena itu tuh dikira makanan. Jadi sebenarnya plastik ini sangat membantu kehidupan manusia, tapi kalau penggunaannya berlebihan juga bisa jadi masalah besar buat lingkungan dan buat makhluk hidup sendiri. Nah, sekarang nih dari judul kan kita bahasnya tentang bioplastik. Nah, apa sih itu bioplastik? Jadi, bioplastik itu adalah plastik yang dibuat dari bahan alami dan dia lebih mudah terurai di alam atau di lingkungan. Nah, contohnya yaitu ada singkong, jagung, dan juga kentang. Nah, bedanya dengan plastik biasa, si bioplastik itu kan lebih mudah terurai ya di alam. Jadi kalau plastik biasa itu ibarat sampah yang bandel lah. Nah, bioplastik di sini lebih mudah dikembalikan di alam. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sih harus singkong? Kenapa? Jadi ternyata si singkong ini tuh memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Nah, pati ini yang nantinya dipakai sebagai bahan utama dalam pembuatan si bioplastik. Nah, selain itu, singkong itu juga mudah ditemukan di Indonesia dan harganya kan juga yang murah-murah gitu kan. Banyak terjual di pasar. Jadi bahan ini tuh cukup relevan lah, cukup potensial untuk dijadikan alternatif pengganti plastik biasa. Nah, jadi kalau kita membuat si bioplastik ini itu gimana sih? Apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, jadi bahan-bahannya tuh ada nih, pati singkong, kemudian ada air, gliserol, cuka, atau asam asetat. Nah, terus fungsi dari si bahan-bahan itu tuh apa? Nah, pertama nih ada si pati singkong. Jadi si pati itu kan sebagai bahan utamanya nih ya dalam pembuatan bioplastik kita.
Kemudian ada si gliserol. Si gliserol itu untuk membuat si plastiknya lentur, ya kan? Nah, kemudian ada cuka. Nah, cuka ini untuk membantu pencampuran lah agar dia lebih maksimal lah, lebih merata lah gitu hasilnya. Kemudian sekarang kita masuk ke proses pembuatannya ya. Jadi pertama, si pati singkong itu dicampur dengan air, gliserol dan cuka. Nah, mereka tuh dicampurin kan. Setelah itu campurannya dipanaskan kembali, dipanaskan sambil terus diaduk-aduk. Nah, lama-kelamaan campurannya itu akan berubah menjadi lebih kental, mirip kayak adonan nih teman-teman. Nah, jadi habis itu kita dinginkan. Setelah didinginkan dan dikeringkan, hasil akhirnya akan berubah menjadi bentuk lembaran bioplastik. Nah, jadi kayak gitu tuh dia proses pembuatannya lah, bayangannya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih bioplastik itu terbentuk? Jadi saat dipanaskan teman-teman, struktur pati itu akan mulai berubah dan saling menyatu sehingga bisa membentuk lembaran seperti plastik. Nah, gliserol di sini membantu supaya hasil akhirnya tetap lentur dan tidak mudah retak. Nah, kalau dianalogikan ya, kayak proses ini tuh mirip seperti kita membuat adonan jelly ya kan. Jadi dia berubah bentuk setelah dipanaskan dan didinginkan. Nah, jadi dia awalnya cair, terus setelah dingin berubah menjadi lebih padat dan dia bisa dibentuk. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pastinya kalau misalnya kita atau nih saya sebagai seorang insinyur, sebagai seorang yang akan menciptakan ide ini, kan pasti ide itu muncul nggak yang kayak serta-merta langsung sempurna kan. Nah, itu tuh kita harus pikirin dulu, ada nggak sih dia kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi ada nih ternyata teman-teman kelebihan dari kita membuat atau menerapkan si bioplastik itu. Contohnya seperti bioplastik itu yang paling utama nih ya, dia tuh pasti lebih ramah lingkungan ya. Seperti tujuan kita untuk mengurangi limbah sampah kan, lebih ramah lingkungan dan lebih mudah terurai dibanding yang plastik biasa. Nah, jadi sampah yang dihasilkan juga bisa lebih berkurang. Tapi selain dia tuh punya kelebihan, bioplastik juga masih punya kekurangan. Misalnya di biaya produksinya tuh masih lebih mahal dan daya tahannya belum sekuat plastik biasa. Nah, kemudian kita bahas nih, ada peran dari si teknik kimia. Nah, jadi dalam pembuatan bioplastik ini disinilah nih peran teknik kimia dibutuhkan. Jadi teknik kimia itu membantu menentukan bagaimana proses pembuatan bioplastik agar hasilnya lebih bagus dan efisien. Mulai dari pengaturan suhu, pencampuran bahan, sampai pengujian kualitas produk, semuanya itu melibatkan ilmu teknik kimia. Jadi ternyata teknik kimia itu bukan cuma soal yang dibayangin kita tuh pabrik besar gitu kan, tapi juga bisa membantu menciptakan solusi untuk lingkungan kita. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas terkait penerapan bioplastik. Nah, saat ini kan bioplastik itu mulai digunakan di berbagai produk sehari-hari ya. Contohnya seperti kantong belanja yang ramah lingkungan. Nah, seperti itu tuh sudah ada sedotan biodegradable dan beberapa jenis kemasan makanan yang lebih ramah lingkungan. Nah, walaupun penggunaannya masih belum banyak lah kita temukan, tapi bioplastik ini punya potensi yang besar untuk digunakan di masa depan. Untuk menunjang lah bagaimana cara kita mengurangi adanya banyaknya limbah di masa depan. Nah, terakhir nih teman-teman, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita pada presentasi ini? Jadi dari pembahasan tadi itu kita bisa tahu ya, kalau ternyata si singkong itu ternyata bukan cuma sebagai bahan makanan, tapi juga dia tuh bisa dimanfaatkan menjadi barang, benda, produk dalam bentuk bioplastik yang lebih ramah lingkungan. Jadi dengan bantuan teknik kimia, bahan alami seperti pati singkong itu dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa istilah penting yang digunakan dalam presentasi tadi supaya lebih mudah dipahami. Contohnya ada itu tuh, ada bioplastik, itu merupakan plastik dari bahan alami. Pati itu zat tepung berasal dari tumbuhan. Kemudian ada gliserol. Gliserol itu cairan yang membuat si plastik jadi lentur gitu. Kemudian ada biodegradable, itu artinya mudah terurai di alam. Nah, ini sih tujuan kita dari pembuatan bioplastik ini. Dan ada polimer. Polimer itu rantai panjang penyusun plastiknya. Udah di ujung sesi nih ya, aku mau pantun penutup dulu. Jadi burung pipit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Mari kurangi sampah yang datang demi bumi yang lestari nanti. Yeay. Dan aku mau kasih satu kata motivasi dulu, yaitu inovasi kecil hari ini itu akan dapat menjadi solusi besar bagi lingkungan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga materi tadi bisa menambah wawasan kita ya, bahwa ternyata bahan sederhana seperti yang ada di lingkungan sekitar kita, ternyata seperti singkong nih, ternyata bisa juga menjadi solusi untuk masalah lingkungan kita. Jadi kita tuh memang harus peka dalam melihat lingkungan sekitar kita. Mungkin dari benda ini tuh dia ada nih menghadirkan sebagai solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan semoga kita semua bisa lebih peduli terhadap penggunaan plastik di sekitar kita. Oke, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.